Shalom saudara, hari ini bicara tentang mental korban. Saudara, Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, destiny kita adalah untuk jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tapi saudara, seringkali banyak orang yang gagal di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan sebelum kita meraih yang namanya kemenangan itu di tangan kita. Kenapa? Karena seringkali kita punya yang namanya mental korban dalam hidup kita. Berapa banyak sih orang di dunia ini yang selalu menyalahkan keadaan? Mental korban itu apa sih? Mental korban adalah orang-orang yang punya mental yang selalu merasa dirinya adalah seorang korban, yang selalu memposisikan dirinya, yang selalu memposisikan hidupnya sebagai aku ini korban dari orang tuaku yang broken home, aku ini korban dari orang tuaku yang gak punya modal buat danain aku bisnis, makanya aku gak bisa punya yang namanya bisnis sendiri. Aku ini korban dari orang-orang yang ngejahatin aku, makanya aku sekarang jadi orang yang jahat. Aku ini korban yang selalu menyalahkan keadaan. Padahal Tuhan panggil kita untuk jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. No matter apapun condition kita, no matter apapun yang ada dalam lingkungan kita, bagaimanapun keadaan dan kondisi yang sedang kita hadapi. Saudara, kisah dalam Matius tentang 3 hamba yang diberikan talenta. Satu orang diberikan 5 talenta, satu orang diberikan 2 talenta, dan yang satu lagi diberikan 1 talenta. Tiga-tiganya diberikan talenta, tiga-tiganya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan sesuatu di tangannya. Tapi yang berbeda adalah orang yang menerima 1 talenta, dia mempunyai yang namanya mental korban. Dia punya yang namanya mental yang selalu menyalahkan keadaan. Saya bacakan dalam ayat yang Matius 25 ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Saudara, hari itu orang yang menerima 1 talenta berkata, Tuan itu Tuan yang jahat. Aku ini cuma korban dari Tuan yang jahat dan hanya memberikan aku 1 talenta. Saudara, setiap kita Tuhan berikan talenta dalam hidup kita. Bukan keadaan yang menghancurkan kita, tapi seringkali yang menghancurkan kita adalah mental yang ada dalam hidup kita sendiri. Mental yang ada dalam diri kita sendiri. Betapa pentingnya untuk punya mental seorang pemenang. Mental seorang pemenang adalah mental yang berkata, apapun keadaannya, aku tahu Tuhan beserta dengan aku dan aku akan bisa jadi orang yang berhasil. Dan aku akan bisa keluar sebagai seorang pemenang. Jangan punya mental korban dalam hidup kita. Satu hari ada sebuah kisah tentang seorang bapak yang punya 2 orang anak. Bapak yang punya 2 orang anak ini, bapak ini punya 2 toko, saudara. Dia punya 2 toko dan bapak ini sudah lanjut usia dan dan bapak ini sakit dan bapak ini tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Kira bapak ini memberikan 2 pesan, 2 wejangan untuk kedua anaknya. Pesan yang sama dan dia bilang seperti ini. Untuk 2 anakku, 1 pegang 1 toko A, 1 pegang 1 toko B. Dan kedua anaknya diberitahukan, pokoknya setelah bapak nanti meninggal, ingat ada 2 prinsip yang kalian harus selalu pegang. Yang pertama, kalian tidak boleh kena yang namanya sinar matahari. Yang kedua, kalian tidak boleh tagih hutang orang yang hutang sama kalian. Dua-duanya diberikan instruksi yang sama, diberikan 2 pesan yang sama. Tapi yang berbeda adalah si sulung yang kemudian dikasih pesan itu 10 tahun kemudian tokonya hancur, tokonya habis, dan semakin lama tokonya semakin kecil, dia terlilit hutang dan semuanya. Didatangin sama yang bungsu, dengan toko yang bungsu, toko yang berhasil, toko yang udah jadi besar, bahkan dia buka cabang-cabang lain di tempat lain. Dan kemudian si bungsu ini datang dan bilang, Kak, kenapa toko kakak ini tidak berkembang, malah declining atau menurun? Dan kemudian kakaknya berkata, aku mengikuti apa yang bapakku bilang, aku nggak boleh kena sinar matahari, berarti aku baru boleh keluar rumah itu sekitar setelah matahari terbenam, sekitar sore lah, sekitar setelah matahari udah nggak terlalu terik. Dan aku pun harus naik mobil, aku nggak punya mobil, aku harus panggil taksi, aku harus keluarin uang yang banyak karena aku nggak boleh kena sinar matahari. Yang kedua, aku nggak boleh tagih hutang orang yang berhutang sama aku. Akibatnya apa? Semua orang yang beli di tempat ini nggak pernah saya tagih hutangnya. Semakin lama uang kas di toko aku semakin habis dan toko aku nggak bisa berkembang. Sedangkan adiknya berkata, Kak, tapi yang berbeda yang aku alamin, justru instruksi dari bapak itu sangat berharga dan sangat mujarab, katanya. Kenapa? Karena dikasih tahu nggak boleh kena sinar matahari. Yang terjadi, aku selalu pergi ke toko sebelum matahari terbit dan aku selalu pulang setelah matahari terbenam. Aku nggak kena sinar matahari sama sekali. Aku pergi dengan motor, nggak perlu repot-repot cari taksi, nggak perlu keluar uang lebih. Dan kenapa bapak bilang jangan tagih orang yang hutang sama kamu? Maka dari itu aku nggak pernah berikan hutang pada customer aku. Dia bilang karena aku nggak mau nagih, bapak bilang jangan tagih, aku nggak pernah hutangi mereka nggak pernah berhutang sama aku. Saudara,
Satu instruksi yang sama, dua persepsi yang berbeda. Yang satu berkata, aku ini korban dari instruksi yang Bapakku berikan. Yang satu lagi berkata, instruksi yang Bapak berikan itu justru jadi batu loncatan untuk aku bisa jadi lebih besar lagi. Saudara, keadaan sebenarnya tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita. Tapi seringkali yang menghancurkan hidup kita adalah mental yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti layaknya sebuah besi. Kalau saudara tahu besi, itu sebenarnya nggak pernah bisa dihancurkan oleh apapun, kecuali oleh karatnya sendiri. Contohnya rantai. Saudara nggak akan bisa menghancurkan rantai. Saudara mau palu, saudara mau hancurkan rantai, nggak bisa hancur. Kecuali dia bisa dihancurkan oleh karat yang dikeluarkan oleh rantai itu sendiri. Saudara, hidup kita tidak bisa dihancurkan oleh keadaan. Berapa banyak sih orang di luar sana yang punya hidup yang jauh lebih hancur dari kita, jauh lebih parah dari kita. Tapi kenyataannya toh mereka masih bisa menang. Berapa banyak orang yang di dunia ini, seorang hamba Tuhan yang bernama Nick Vujicic, dia yang gak punya tangan, gak punya kaki, tapi hidupnya bisa berhasil. Apakah hidup kita lebih parah kenyataannya dari yang dia alami? Saya rasa tidak. Tapi kenyataannya mental kita yang seringkali menghancurkan hidup kita sendiri. Satu firman Tuhan saya mau bukakan dari 2 Korintus 6 ayat yang ke-11. 2 Korintus 6 ayat yang ke-11 dari The Message-nya tertulis seperti ini. Dear Corinthians, I can't tell you how much I long for you to enter this wide, open, spacious life. We didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. Saudara, saat hari itu Paulus bicara pada jemaat di Korintus. Dia berkata, kita nggak magerin kalian. Keadaan itu tidak memberikan pagar sama kalian. Tapi the smallness you feel, kekerdilan atau kekecilan yang kau rasakan dalam hidupmu, comes from within you. Itu berasal dari dirimu sendiri. Seringkali, saudara, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan lebih dari yang kita bisa hadapi. Tapi seringkali yang menghancurkan hidup kita itu bukan keadaan kok. Yang menghancurkan hidup kita itu adalah mental dari dalam diri kita sendiri. Saat kita melihat keadaan, kita merasa kita punya broken home, kita punya menghadapi masalah, kita punya bla 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 dan sebagainya. Paulus berkata, we didn't fence you in. Kita nggak magerin kalian. Kalian merasa kecil itu karena dari dalam diri kalian sendiri, mental korban yang ada dalam hidup kalian. Saudara, hari ini saya berdoa saya dan saudara tidak punya yang namanya mental korban, tapi kita punya mental pemenang. Jangan sampai hidup kita hancur hanya karena kita punya yang namanya mental korban. Miliki mental pemenang karena kita dipanggil untuk jadi orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati.